Halo, nama saya Novier Kodri dengan NIM 230340092. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ritian, NIM 2303491. Saya akan menjelaskan materi tentang penyakit reproduksi pria sampai sistem indera. Dan saya Monica Devi Hadirani dengan NIM 230340089. Reproduksi manusia adalah proses biologis di mana dua orang individu menghasilkan keturunan yang serupa dengan diri mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik. Nah, berikut cara kerja sistem reproduksi manusia. Pada manusia, proses reproduksi terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Sperma dihasilkan oleh pria dan sel telur dihasilkan oleh wanita supaya proses reproduksi atau pembuahan bisa terjadi. Pria dan wanita harus melakukan hubungan seksual. Hasil dari pembuahan ini adalah pembentukan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Dari embrio selanjutnya berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim sampai matang untuk dilahirkan. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki perbedaan yang mencolok. Keduanya mencerminkan peran biologis masing-masing dalam proses reproduksi. Pada pria, sistem reproduksi berfokus pada produksi sperma dan hormon testosteron. Testis adalah organ utama yang memproduksi sperma yang mengandung materi genetik laki-laki. Sel sperma berkembang dalam saluran sperma, kemudian sel bergabung dengan cairan semen dan dari vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar bulboretal sebelum dikeluarkan selama ejakulasi melalui penis. Di sisi lain, sistem reproduksi wanita lebih kompleks. Ovarium adalah organ utama yang memproduksi sel telur dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron selama ovulasi. Ovarium melepaskan sel telur alias ovum. Nah, sel telur kemudian bergerak melalui tuba falopi ke rahim. Jika bertemu dengan sperma, maka terjadilah pembuahan. Saat pembuahan, terbentuk zigot yang kemudian menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Nah, janin kemudian terus berkembang di dalam sampai lahir sampai tiap dilahirkan. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga melibatkan menstruasi sebagai bagian dari siklus bulanan yang mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan terjadi kehamilan. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan spesialisasi masing-masing sistem dan menjalankan peran biologisnya dalam proses reproduksi manusia. Adapun anatomi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, untuk pria, untuk menjaga kesehatan reproduksi kita harus memahami apa saja organ reproduksi pria. Nah, ini struktur eksternal sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penis, skrotum, dan testis. Selain itu, pria juga memiliki organ internal yang berfungsi untuk membantu berlangsungnya proses produksi, penyimpanan, dan keluarnya sperma. Yang pertama, sistem koordinasi, artinya sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi itu yaitu mengajarkan gerakan tubuh. Tidak cuma itu, sistem koordinasi manusia juga mengendalikan dan mengkoordinasikan kerja otot, sendi, dan saraf agar gerakan yang dihasilkan berjalan mulus. Yang kedua, macam-macam sistem koordinasi, yaitu ada sistem saraf, endokrin, sistem indera. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua fungsi, yaitu menerima dan penghantar rangsang ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Sel saraf yang menerima rangsang disebut reseptor.
reseptor dibagi dua, yaitu eksteroseptor dan interoseptor. Rangsang yang berasal dari luar tubuh dapat berupa bau, rasa, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, dan atau gaya berat. Sel saraf yang mengirim tangkapan rangsang disebut efektor. Yang kedua, sistem endokrin. Artinya sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksokrin seperti kelenjar ludah, keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Yang ketiga, sistem indera. Sistem indera itu sekumpulan organ dan sel yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar. Ada 5 indera utama, yaitu perasa, pencium, pendengaran, dan peraba sama penglihatan. Adapun 5 panca indera, yaitu indera penglihatan itu fungsinya untuk melihat dan memproses cahaya yang masuk. Yang kedua, indera pembau. Indera yang memungkinkan kita untuk mencium dan memproses bau dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, indera pengecap. Indera pengecap itu fungsinya sebagai mengecap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Indera peraba digunakan untuk merasakan rangsangan fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Indera pendengaran, indera yang memungkinkan kita untuk mendengar dan memproses suara dari lingkungan sekitar. Gangguan atau penyakit pada sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi bisa mengalami gangguan. Hal ini dapat membuat gerakan tubuh mengalami kelainan sehingga sangat bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa penyakit pada fungsi sistem koordinasi yang kerap terjadi adalah: yang pertama, ataksia. Ataksia adalah penyakit degeneratif yang mempengaruhi fungsi sistem koordinasi otak, batang otak, atau saraf tulang belakang. Ataksia menyebabkan gerakan penderitanya menjadi tersentak dan terombang-ambing. Bahkan, penderita ataksia jadi sering terjatuh ketika berjalan karena gaya berjalan yang tidak stabil. Yang kedua, ada penyakit Parkinson. Penyakit ini juga merupakan sejenis penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia. Penderita penyakit Parkinson mengalami gangguan fungsi sistem koordinasi di otak. Hal ini menyebabkan gangguan pergerakan yang khas seperti tremor, gerakan tubuh melambat dan kaku, serta kesulitan mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir, ada dispraksia. Dispraksia adalah gangguan ketika pesan yang dikirim dari otak ke otot terganggu. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah dengan gerakan dan fungsi sistem koordinasi. Biasanya, penyakit atau gangguan ini terjadi sejak usia anak-anak. Akan tetapi orang dewasa juga bisa terkena penyakit ini jika mengalami penyakit atau cedera. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi dan koordinasi merupakan bagian penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan organisme. Sistem reproduksi bertanggung jawab untuk mempertahankan spesies melalui reproduksi seksual atau aseksual. Sementara sistem koordinasi mengatur fungsi-fungsi tubuh dan interaksi antar organ-organ serta jaringan untuk menjaga keseimbangan internal dan respon terhadap lingkungan eksternal.
Keduanya bekerja sama-sama untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan.